kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan lebih sungguh lagi, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Raja mulia Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. mulia agung kerajaan-Mu. Mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. kita mau sembah Dia. Kaulah Raja, Yesus Kau Raja. Kau yang mati dibangkitkan dan kini jadi Raja. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Terima
raja. Engkaulah kekuatan kami, Engkau layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat kasih sayang. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami. Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan ajar kami Bapa hidup dalam terang. Ajar kami Bapa hidup dalam Jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa jalan dalam terang. Ajar kami Bapa jalan dalam terang, agar semua rencana-Mu digenapi. agar semua rencana-Mu Digenapi. Katakan mulialah nama-Mu. mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
ajaib jalan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan mulialah, Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. pimpin kami Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Di nama Tuhan kita boleh bertemu kembali, kita boleh berjumpa kembali di ibadah tengah minggu. Ya, kursi-kursi yang kosong, kita tahu beberapa di antara saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi yang kurang baik, kurang sehat, dan rasanya ketika kita mengecek kenaikan dari yang terkena COVID-19 semakin hari masih tinggi, belum menandakan ada penurunan. Tapi kita tetap bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini, karena ya tanpa kita sadari sebenarnya di sekitar kita banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang orang-orang tanpa gejala yang terkena gitu. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau buka dengan sebuah kesaksian. Kemarin waktu hari Senin saya perpanjangan SIM ke Polres Batang. Karena saya biasanya perpanjangan kalau nggak di Kendal di Semarang, saya menghemat waktu, saya ke Batang dan saya ke tempatnya Dr. Waluyo. Di tempat Dr. Waluyo maksudnya saya mau minta care dokter karena katanya perpanjangan sekarang harus pakai care dokter. Nah, sampai di sana saya ketemu dengan seseorang yang saya kenal. Seorang yang saya kenal, dia anak Tuhan, dia ada di sana gitu. Karena kenal saya deketin. Ya, dia tunggu duduk di bangku di depan ruangan Dr. Waluyo. Saya duduk di belakangnya dan kami pun ngobrol. Nah, sampai Dr. Waluyonya datang menyuruh si orang yang saya kenal ini untuk segera keluar. Tunggu di luar katanya, keluar. Nah,
eh, saya ditegur sama dokter Waluyo, kamu tuh ngawur, itu tuh positif loh katanya. Loh, masa? Ya, kamu sentuhan nggak? Oh enggak, saya tetap jaga jarak, saya jauh dan kami semua pakai masker. Tapi kan saya nggak tahu kalau ternyata orang itu positif, gitu. Dan ternyata ya itu tanpa kita sadari di sekeliling itu kadang-kadang kalau kita ke tempat-tempat umum, apalagi namanya klinik, puskesmas, rumah sakit, kalau kita nggak tahu ya kita akan bersinggungan dan bersentuhan dengan saudara-saudara kita yang mungkin terkena tapi tanpa gejala. Nah, yang saya pelajari bahwa memang ya antara masuk akal nggak masuk akal, benar-benar saat ini menjaga jarak, salah satu selain memakai masker ya, menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan itu 3M itu, ya mau nggak mau kita harus lakukan itu. Sekalipun kadang-kadang memang ada rasa nggak enak, apalagi kalau ketemunya dengan saudara seiman yang sudah biasa kita bukan berjabat tangan lagi, biasanya kalau kita ketemu pelukan. Tapi saya akhirnya benar-benar oh iya ya, ya mungkin kadang-kadang orang yang kondisinya sehat tetapi dia pembawa karena orang tanpa gejala. Dan singkat cerita ya sudah, karena memang saya jaga jarak, saya nggak bersentuhan, nggak masalah. Kemudian ketika saya mokir kan dicek lagi, ternyata saya dilempar ke mall pelayanan publik MPP di Sambong itu. Singkat cerita saya dicek kesehatan, nggak rapid sih, nggak swab, cuma normal, oke, sehat. Selesai saya bikin SIM. Saya perpanjangan 2 SIM, SIM A dan SIM C. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Sekedar mengingatkan kita bahwa memang ya kadang-kadang untuk saat-saat ini tuh kita berperang juga dengan rasa nggak enak ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang biasanya berpelukan, biasanya cipika-cipiki, tetapi sekarang harus belajar menahan diri. Tapi itu tidak mengurangi rasa kasih kita, rasa sayang kita kepada saudara kita itu. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan buka Alkitab kita akan belajar dari salah satu bagian firman Tuhan dari surat Korintus, tepatnya surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di kota Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Diberkatilah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, ibadah tengah minggu kemarin Pak Gembala menyampaikan salah satu tema, kalau tidak salah temanya seperti mimpi, Pak.
Eh, Firman yang diambil adalah Mazmur 126. Itu salah satu eh, Mazmur yang digubah menjadi lagu, dan lagunya saya sangat suka. Dulu ketika masih di gereja sebelah sana, ketika mimpin pujian biasanya lagu itu mesti ada kalau saya mimpin pujian. Jadi judul lagu itu yang saya tahu itu adalah Sukacita Penuaian. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang sukacita memberi atau memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hanya mau memperdalam 3 ayat. Ayat 6, 7, dan 8. Ada banyak hal yang saya dapatkan ketika membaca perikop ini secara keseluruhan, tapi 3 ayat itu saya pikir cukup membuat sesuatu yang bisa kita tangkap pesan daripada Tuhan daripada perikop ini. Saya memberikan judul seperti judul di perikop yang diberikan LAI, memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di ayat 6 ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita membaca sebuah perikop dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, biasanya beberapa, kalau di Alkitab yang buku, itu ada catatan kaki di bawahnya. Seringkali itu merujuk kepada Perjanjian Lama. Tapi ada juga yang tidak dikasih catatan kaki, tetapi kurang lebih seperti mengutip di dalam Perjanjian Lama. Itulah luar biasanya Alkitab kita, yang ditulis ratusan tahun, tetapi antara satu dengan yang lain tidak kontradiksi. Nah, ayat 6 ini selaras dengan Amsal 11 ayat 24 dan juga 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dari Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus sebagai penulis daripada surat Korintus, suratnya yang kedua ini, dia juga seringkali mengutip karena dia ada termasuk seorang ahli Taurat, dia orang Farisi, dia orang yang berpendidikan. Nah, seringkali Mazmur, Amsal, dan juga kitab Taurat dia kutip untuk disampaikan kepada jemaat. Karena konteksnya adalah Paulus seringkali menulis surat ketika dia di penjara, jadi banyak nasihat, banyak anjuran, banyak ajakan yang dilakukan oleh Paulus kepada setiap jemaat yang ada di kota di mana dia menulis surat itu. Nah, selain selaras dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25, ayat 6 ini juga sebenarnya selaras dengan ajaran Tuhan Yesus tentang memberi. Di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-24, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus pasalnya yang keempat ayat 24. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu.
Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perumpamaan tentang menabur benih di dalam pertanian itu seringkali diambil atau dituliskan atau digunakan di dalam Alkitab. Banyak penulis-penulis di dalam Alkitab yang menggunakan perumpamaan tentang menabur. Bahkan Tuhan Yesus juga memakainya. Jadi istilah menabur benih di dalam pertanian itu sering kali digunakan di Alkitab. Nah, dalam konteks ini sebenarnya apa yang ditaburkan, karena dikatakan apa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya seberapa besar taburan yang ditaburkan, yaitu yang nantinya akan menentukan seberapa besar, seberapa banyak jumlah yang dipanen. Semakin banyak taburannya, semakin banyak yang dipanen. Logikanya seperti itu. Ya, kecuali ketika nanam padi akhirnya dipangan wereng atau kena banjir, itu lain perkara. Tetapi dalam situasi normal, hal ini juga sebenarnya tidak beda jauh dengan hukum yang ada di dunia ini, yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang non-Kristen. Hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang orang tabur, itu yang orang tuai. Bukan hanya taburan tentang pertanian, tetapi juga bisa jadi taburan perkataan, taburan perbuatan, ucapan, tingkah laku. Intinya seberapa besar yang kamu tabur, kemungkinan ya tuainya akan semakin besar. Normalnya seperti itu. Nah, dalam suratnya yang kedua di Korintus ini, khususnya di pasal yang ke-8 dan ke-9 ini, si Paulus, Rasul Paulus ini sebenarnya dia mengajak, dia mendorong kepada jemaat di Korintus untuk ikut ambil bagian dalam memberikan persembahan untuk pelayanan jemaat di Yerusalem. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa di ibadah tengah minggu atau ibadah raya, kalau nggak salah Bu Ika menyampaikan tentang teladan jemaat Makedonia, ya Bu. Nah, jemaat Makedonia, ketika Rasul Paulus pernah mengunjungi Makedonia, Makedonia itu kan provinsi ya, provinsi Makedonia, ada juga Akanya, kalau Korintus kota, Korintus, Efesus kota. Nah, ketika Paulus berada di Makedonia, Paulus seringkali menyaksikan tentang betapa murah hatinya jemaat Korintus ternyata. Di dalam pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-1, 2 Korintus ini dikatakan, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, akannya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang.